La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini Anda mungkin sudah bertanya, kenapa saya Syiah? Tapi sebelum masuk ke situ, Anda harus tahu dulu apa itu Syiah. Syiah adalah mazhab besar dalam Islam selain Sunni. Syiah secara bahasa berarti pengikut, bahkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim AS disebut sebagai seorang Syiah. Wa min syi'atihi ila Ibrahim. Akan tetapi dalam konteks ini, mazhab Syiah merupakan singkatan dari Syiah Ali bin Abi Thalib, atau mereka mengikuti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Sunni yang merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mengikut sahabat Nabi. Jadi perlu dipahami bahwa intinya Syiah mengikuti keluarga Nabi, sementara Sunni mengikuti sahabat Nabi. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa sumber dalam metodologi ilmuwan dan di hadis pun berbeda. Syiah mengikuti keluarga, sementara Sunni mengikuti sahabat. Sebagai penegasan, kami tidak menjadikan Bukhari, Muslim atau kitab Sunni lain sebagai rujukan utama apabila menganggap bahwa mereka adalah kitab yang sahih. Sekarang, sebelum masuk ke dalam pertanyaan utama, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sesungguhnya bentuk keyakinan Anda? Atau mungkin, lebih lugas lagi, Anda melihat saya dan Anda memiliki satu pertanyaan, kenapa dia Syiah? Ketahuilah, ini bukan sekedar label yang menempel, bukan pula identitas yang diterima begitu saja tanpa perenungan. Bagi saya, ini adalah sebuah perjalanan dan perenungan dalam mencari kebenaran. Dan hari ini dengan kerendahan hati saya ingin berbagi kepingan-kepingan alasan itu. Sebelumnya, ditegaskan bahwa video ini sama sekali tidak bermaksud menyinggung mazhab lain, tapi hanya ingin menjelaskan alasan mengapa saya Syiah. Alasan ada banyak, tapi saya akan fokus pada 5 alasan utama. Yang pertama, tauhid, kemurnian konsep ketuhanan. Alasan pertama yang paling fundamental adalah tauhid, konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami Syiah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci. Suci dari apa? Suci dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluknya. Jauh dari apapun yang sanggup dibayangkan oleh benak manusia. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dalam Balaghah khutbah pertama menjelaskan begitu indah tentang keagungan dan ketidakterjangkauan hakikatnya. Yang mana beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang kemuliaannya tak terlukiskan oleh para pembicara. Karunia-Nya tak terhitung oleh hitungan apapun, dan hak untuk menaatinya tidak akan mampu dipenuhi oleh mereka yang berusaha. Dialah yang ketinggian akal tak sanggup mengagungkannya, yang kedalaman pemahaman tak sanggup menelusuri rahasianya. Tak ada skripsi yang bisa membatasinya, tak ada sanjungan yang memadai, tiada waktu yang ditentukan, tiada masa yang terbatas. Dialah yang menghadirkan segala makhluk dengan kekuasaannya, menyebarkan angin dengan rahmatnya dan menggoyangkan bumi yang berguncang dengan bebatuan. Karena bagaimana mungkin dia yang tak terbatas, terikat oleh sifat-sifat yang terbatas seperti kita, terikat pada tempat, memiliki tangan, wajah, bahkan betis secara literal. Pemahaman kami berbeda dengan misalnya beberapa narasi yang mungkin terdapat dalam kitab-kitab hadis tertentu, yang misalnya menyebut bahwa Allah punya tangan secara literal, atau misalnya ketika di neraka harus berhenti neraka, kot stop karena kaki Allah ditekankan dengan neraka. Tidak, kami tidak meyakini Allah yang seperti itu. Konsep Allah di ahlu bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Dia yang laisa kamitslihi syai'. Ia yang tak ada satupun yang bisa menyerupainya, satupun yang bisa sepertinya. Jadi kita makan tangan itu bukan tangan asli, bukan dua wajah, tidak, dia terikat dengan tempat, di atas, di bawah, dimanapun. Tidak ada kata di mana untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang tak terhingga, Dia yang tak terbayang. Dan selanjutnya Dia adalah kebaikan itu sendiri. Ia tak terpisah dengan kebaikan, terpisah dengan sifat-sifat keagungannya. Dia tak terpisah dengan kebaikan, maka tidak mungkin ketidakadilan, ketidakbaikan itu berasal darinya. Dan ini membawa kita pada pilar yang kedua, itu keadilan ilahi. Dalam ajaran Syiah sangat tegas, Allah itu mustahil, sekali lagi mustahil, berlaku tidak adil. Kenapa? Karena balik lagi, keadilan adalah Allah itu sendiri, kebaikan adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena kebaikan bukanlah sekedar sifat baginya, melainkan Allah adalah kebaikan itu sendiri. Ini adalah konsekuensi logis dari tauhid yang murni. Ia tak terikat oleh konsep baik dan buruk yang kita ciptakan. Ia adalah sumber dari segala kebaikan. Maka ketika Ia memberikan anugerah kepada manusia berupa akal untuk membedakan mana yang benar dan salah,
Ia juga dan keadilannya yang sempurna mengirimkan para nabi, pembawa risalah yang selalu dalam kebaikan untuk menjadi suluh, menjadi penunjuk jalan. Dan ini alasan ketiga, yaitu kenabian. Keyakinan bahwa semua nabi itu terjaga atau maksum. Kami percaya semua nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Adam alaihi salam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, adalah pembimbing dan contoh terbaik bagi umat manusia. Dengan Syiah 5, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, dia menambah rukun iman, mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Yang kedua, dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu an, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kalau dia enggak, Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya susi. Apa itu? Sunni Syi'i. Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Ini 5 perbedaan kita dengan dia. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu cirinya. Adapun sholatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Lipat 4 ada letakkan tempat sujud. Nanti kalau ada bapak ibu tengok orang sholat meletakkan tisu tempat sujud, itu 2 kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu.